Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. batin. Masya Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Salam Fitri di Iya. Hari Raya Idul Fitri yang kedua ini Iya, Bang ini Zidan hari kedua ya, ya. masuk hari kedua. Betul. Alhamdulillah tidak terasa nih Pak Ustadz, lah 2 hari begitu di sini. Alhamdulillah. Hari Kemarin kedua. hari pertama Iya. capek sudah Capek. Bu ya. Iya, Keliling-keliling iya. ya. Jauh Bu ya. Jauh. Tapi ke tetangga yang Buya bilang, ke Iya. tetangga sebelah rumah Bang Zidan sudah datangin belum? Ya kalau kemarin kan sempat nggak mau buka pintu Pak Ustadz. Alhamdulillah berkat mungkin kemarin di hari pertama itu sudah didoain sama Pak Ustadz. Iya, Sudah alhamdulillah. dikasih arahan oleh Buya. Mulai terbuka pintu. Subhanallah. Iya, dak juga terbuka saya bawa linggis. Bagi bukanya lah Pak Ustadz. Masya Allah ya. Nah, buat seluruh pemirsa TVRI Jambi di rumah juga kita doakan ya mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri yang kedua ini semuanya sehat Amin. dan menjalin silaturahmi kembali ya Bu ya, Amin. di Hari Raya yang kedua ini. Tentunya Bersama kita keluarga. masih ditemani oleh El Hawa Musik yang selalu Ya. sedia menemani kita di sini, menghibur kita, dan juga ada Buya Nahri, sehat Buya ya? Sehat. Yang selalu memberikan tausiah-tausiah ataupun juga tentang seputar Idul Fitri maupun Idul maupun Ramadan ya, bulan Iya. Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ya. Bang Zidan dan juga Buya, kalau kita mau tanya ke El Hawa dulu ya. El Hawa kemarin bagaimana Hari Raya Idul Fitrinya? Keliling-keliling sudah bersilaturahmi belum? Nah, kami kalau hari raya pertama biasanya tidak kemana-mana El Hawa. Kami bertugas di rumah dinas biasanya. Setiap tahun. Jadi tidak kemana-mana. Iya, itu resiko ikatan dinas ya. Subhanallah. Iya, katanya open house juga Ya, El open Hawa. house. Bang. El Hawa luar biasa. Iya. Diundang? Hah? Belum sih. Oh kita belum, nunggu karena memang undangan. belum ya. Hari nanti selesai ini kan? Tidak, Oh, terbuka. kalau Batam diundang boleh mampir. Oke. Iya kan open house ya. Baik, tentunya di hari pertama, hari kedua itu ya di berbagai tempat, di berbagai daerah Iya. banyak sekali tradisi-tradisi, Iya, kebiasaan-kebiasaan juga, Pak Ustadz. Mungkin kita bisa lihat ini buat El Hawa juga teman-teman di rumah dan juga keluarga kita semua dimanapun Anda berada, kita akan melihat inilah salah satu tayangan video yang ada di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Tahukah kamu tradisi mudik hanya ada di Indonesia? Kata mudik sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni mulih dilik atau dalam bahasa Indonesia, pulang sebentar. Tradisi mudik sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, para pekerja yang berasal dari berbagai daerah ditempatkan di perkebunan atau pabrik yang terletak jauh dari kampung halaman mereka. Selama perayaan agama Islam seperti Idul Fitri, para pekerja ini diberikan izin khusus untuk pulang ke kampung halaman mereka untuk merayakan bersama keluarga. Praktik ini terus berlanjut dan berkembang menjadi tradisi yang lebih besar di seluruh Indonesia. Bagaikan ikan salmon yang selalu kembali di mana mereka dilahirkan, tidak peduli seberapa berat dan jauh perjalanan yang ditempuh, di mana akan terbayar lunas oleh sambut hangat keluarga. Nah, Mas Zidan. Tadi kita udah lihat ya, Iya. ada video tentang mudik, lebaran. Memang mudik ini menjadi salah satu tradisi. Ya yang terus dilakukan ya Buya ya. Setiap tahun. Nih, ya setahun sekali nih. Karena memang momennya nih melepas rindu bersama keluarga ya, dan ketika kembali ke pangkalan keluarga itu rasanya semua lelah tuh hilang. Hilang, ya. terbayarkan. Semua beban hilang dan terbayar. Kerinduan itu. Nah ini kalau mudik sendiri itu Buya sebenarnya ini ada waktu yang diberikan, misalnya diberikan oleh dari pihak perusahaan. Nah, kalau memang kita masih ada orang tua, kan gitu kadang-kadang tidak sempat mudik, atau itu bagaimana itu Bu ya untuk solusinya? Iya, barangkali ini masih ada kaitan dengan hari pertama kemarin. Hari pertama, masalah kita bersilaturahmi dengan video call atau mudik. Kaitan melalui media massa dengan mudik. Mana lebih mulia kita untuk saling bermaafan lewat video call dengan saling bermaafan tatap muka langsung. Terhadap orang tua, katakanlah bapak, emak, ya, mertua dari orang tua dari istri kita atau dari suami kita, itu lebih mulia ketimbang kita langsung berhadapan badan
Ketemu langsung Bu ya. Langsung berhadapan fisik. Iya. Daripada kita berhadapan lewat video call. Menyentuh kulit orang tua untuk minta maaf. Bersimpuh dan bersujud di kaki orang tua langsung. Itu jauh lebih mulia ketimbang kita memberikan uang katakanlah 1 juta, 2 juta sebagai ucapan maaf kita, silaturahmi, kasih sayang kita dengan orang tua. Tapi jarak jauh, tapi kita tidak pulang. Begitu juga sebaliknya. Bagi orang tua untuk mendoakan anaknya, itu jauh lebih mulia ketika anak ada di pangkuannya daripada anaknya jauh dari pangkuannya. Makanya budaya-budaya mudik, budaya balik kampung, secanggih apapun kondisi dunia, kalau menurut prinsip Buya, ya tetaplah kita pertahankan gitu. Sebab pulang kampung, duduk bersama di rumah orang tua itu jauh lebih mulia. Nah, jadi setidak-tidaknya silaturahminya betul-betul nyampe ke hati nurani gitu. Jadi kalau dalam prinsip itu kan cuma tradisi ya, tradisi. Tapi tradisi yang tidak bertentangan dengan syarak, yang tidak bertentangan dengan syariah, yang tidak bertentangan dengan kultur budaya Islam itu sendiri. Tujuannya bagus, kegiatannya tidak juga merugikan orang banyak dan segala macam. Banyak manfaat daripada mudaratnya. Masya Allah ya. Jadi memang selagi kita bisa mengupayakan memang lebih baik. Lebih bagus, ya, lebih bagus. Lebih bagus. Baiklah, selain tadi video pertama ya Bang Zidan dan juga pemirsa TVRI Jambi, kita juga akan lihat nih masih ada nih cuplikan video berikut ini. Kira-kira videonya tentang apa ya? Langsung aja yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Masya Allah, ya tadi itu 5 tradisi yang ada di Yogyakarta. Ya rasanya itu juga ada di Provinsi Jambi ya Bang Zidan ya. Cuman yang tadi yang terakhir Grebek Syawal itu yang belum ada ya, kalau itu di Provinsi Jambi. Kalau di Jogja itu berebut makanan yang dibuat polanya seperti tumpengan, itu diarak keliling, kemudian diambil itu tuh biar sama-sama tentunya ada doa di situ Pak Ustadz. Dari video tadi Pak Ustadz saya ingin tahu nih di Lebaran pertama Buya sudah nyampaikan, cuman saya ingin lebih jelas lagi. Itu kan tadi ada sholat Id bersama, tapi di lapangan. Nah, itu bagaimana itu? Ini di tahun-tahun awal Islam berkembang, baik periode di Mekah maupun periode Madinah. Perintah puasa Hari Raya Idul Fitri ini kan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Pada saat itu pembangunan fisik masjid itu belum bisa menampung manusia secara total. Lagi juga bangunan-bangunan masjid pada waktu itu belum ada yang bertingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, hanya satu tingkat. Dan kecil. Sementara jamaah yang ingin sholat itu rame. Nah, maka muncullah perkataan Rasulullah bahwa sholat hari raya itu lebih baik di lapangan. Tapi seiring perjalanan perkembangan, apalagi hari ini, banyak gedung-gedung yang besar yang dijadikan untuk tempat sholat Id. Kemudian masjid-masjid pun juga yang hari ini sudah mampu menampung jamaah yang ada di sekitar masjid. Malah lapang ya, masih daya tampungnya masih banyak. Tapi orangnya sudah tidak ada lagi. Dan lagi yang lebih hebatnya lagi hari ini, makanya hampir di setiap daerah itu sudah tidak ada lagi yang namanya sholat di lapangan. Karena daya tampung masjid itu yang ada di setiap desa, di setiap kampung itu sudah mampu menampung jamaah hari raya itu. Setiap RT malah. Malah sekarang itu tadi yang lebih lagi Bang Zidan. Tidaknya satu desa, satu masjid, malah sekarang ini sudah satu RT, sudah ada satu masjid. Kalaupun belum ada masjid, sudah ada musalla. Musalla itu pun juga layak untuk dijadikan tempat hari raya Id.
kapasitasnya, fasilitas yang ada di dalamnya mungkin besarnya saja lebih kecil sedikit dari masjid. Tapi semua fasilitas yang ada di dalam musalla itu hampir sama dengan masjid raya itu. Nah, jadi mereka sudah bisa melaksanakan di tempat. Kalau dulu di zaman Rasulullah Madinah mau sholat hari raya di mana? Di sini kaplingan orang kafir, ini orang Majusi, ini Nasrani, kampung orang-orang kafir semua, ya kan? Nah, sementara kita cuma ada satu kapling. Mereka bergegas semua untuk sholat Id ini tidak tertampung, maka dibuatlah di tempat di luar. Nah, jadi sekarang kalaupun ada di daerah-daerah yang masih menjalankan sholat di lapangan, silakan saja selagi itu tidak mendatangkan masalah atau mudarat. Apalagi ada halangan-halangan lain yang sekarang ini lagi banjir nih. Iya kan. Betul. Nah, lagi pula banyak kendala-kendala kalau kita sholat di lapangan itu pertama hujan dan segala macam kan. Nah, jadi sekarang ini saya rasa ya, masih belum dilarang gitu, masih belum dilarang untuk sholat di lapangan. Baik. Nah, Buya, Bang Zidan ya, nanti kita sambung kembali sembari mencicipi hidangan yang ada di depan kita ini ya. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya, karena Salam Fitri masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Subhanallah. Baiklah pemirsa di rumah, terima kasih tentunya Anda masih setia bersama kami di Salam Fitri. Di Hari Raya Idul Fitri yang kedua ini ya, tentunya kami masih setia menemani Anda di rumah. Nah, Bang Zidan, tadi Bang Zidan sudah sempat katakan di Hari Raya kemarin yang pertama, Bang Zidan sudah keliling nih ya, ke rumah tetangga. Tapi ada tetangga yang awalnya nggak mau buka pintu. Nggak mau buka pintu. Terus tadi sudah mulai ketok nggak pagi nih? Sudah. Oh, sudah mulai buka pintunya. Mulai buka, sudah dapat hidayah nampaknya. Jadi itu gimana tuh? Iya. Jadi begini Pak Ustadz. Ke Pak Ustadz ya. Saya juga ingin nanya itu satu. Yang kedua masih berkaitan dengan tradisi sungkeman tadi. Artinya kan biasanya kita Sumatera atau kita yang ada di sini kan tidak adanya sungkeman. Kita cuman taunya ini lebaran loh. Kita tanpa ijab qabul kata istilah Pak Buya tadi itu. Biasanya kan salam, masuk, salam, duduk makan kue. Tapi kan biasanya mohon maaf lahir batin. Nah, ini baiknya gimana Pak Buya? Kita datang Sah kita tidak mengucapkan ijab kabul dari minta maafkan, tapi kita sudah secara fisik kita udah sentuhan, sudah makan, itu gimana baiknya? Kalau dari segi sah atau tidak sahnya tadi itu kan penyampaian sesuatu tujuan makna itu kan bisa melalui berbagai bentuk bahasa. Makanya hadis juga kita kenal ada hadis qauliyah, ada hadis takririyah, ada hadis qauliyah, ada hadis takririyah, qauliyah dan fi'liyah. Jadi untuk menyampaikan rasa maaf kita tadi, walaupun kita tidak sungkem, tidak kita ucapkan, tapi dengan isyarat pun kita sudah mengangkat tangan gini, itu sudah sampai payataha pakhani, mengangkatkan kedua tangan untuk saling bermaafan. Tapi jauh lebih afdal ketika sesuatu hajat yang ingin kita sampaikan baik secara muamalah ataupun hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah, walaupun Allah itu mengerti segala bahasa, jangankan kita ucapkan, kita sirkan saja dalam hati, dia sudah mengerti apa yang kita hajatkan. Tapi tetap kita berdoa, kita ikrarkan dengan lidah. Walaupun kita bermunajah ke Allah, Allah maha tahu semuanya ini. Ya kan, innallaha habirum bima ta'malun. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah itu maha tahu kok. Tapi mengapa sih kita masih juga Allahumma rabbah hazid da'wati tamma. Ya kan? Allahumma hdina fiman rabbighfir lana warhamna wajiburna. Masih tetap kita sama halnya kita tadi bersilaturahmi untuk saling maaf tadi. Alangkah lebih afdalnya ketika kita ucapkan, "Oi, selamat hari raya Idul Fitri 1426. Mohon maaf lahir dan batin ya. Yang disengaja atau tidak sengaja maklumlah. 1 tahun kita bergaul, mungkin selama bulan Ramadan kemarin piring kolak saya tidak sampai kita tanggo kan. Mohon maafnya, bukan jahat tuh, memang kesibukan. Oh iyalah Bu, kami juga kemarin bubur jagung tidak nyampe ke rumah Bapak. Saling bermaafan. Insya Allah. Saya tuh sempat lah dulu bawa bubur jagung sampai nyampe. Cuman piring tidak dibalik-balik. Itu. Awak lagi isi kan. Jadi habis piring. Habis piring. Tahun depan nak dibagi. Memang itu
pernah kejadian. Apalagi hari ini. Hari ini semua pakai plastik kemasan tuh. Kemasan. Nah, sekarang pakai, kalau dulu, zaman dulu memang ketika satu hari raya pertama, kedua, ketiga, itu memang kita sudah harus siap piring kita satu lusin, atau mangkok kita satu lusin, belum balik dalam minggu itu. Nanti setelah seminggu itu baru dia balik. Iya, itu memang dulu zaman dulu. Berarti memang tetangga Bang Zidan gitu ya, Bu iya, ya? karena mereka juga tidak sibuk. Pas kita gantar ke ya, kita bersilaturahmi, ada yang kita bawaan nih, apakah kue, apa gulai, segala macam. Tidak mungkin mereka juga hari itu sama seperti kita berhajat juga mau, kecuali kita janji, oh ini kami mau datang ke rumah, kami bawa kue nih, kami bawa gulai. Pasti dia buat gulai lagi untuk ngisi piring kita lagi. Ini kan kita datang. Tradisi itu, ya benar. Ya, maka mungkin seminggu berikutnya dia ngantar lagi balik kan. Nah, sekarang sudah ada kemasan plastik. Jadi tidak perlu lagi Bang Zidan, tidak masalah, tinggal jangan dipikir lagi wadahnya itu kan. Nah, sudah sedekah dengan wadah-wadahnya. Nanti yakinlah hari kedua, hari ketiga, keempatnya nanti wadah tadi kembali ke kita, tapi lain warnanya. Lain lagi isinya. Nah Buya, ini berhubungan ya di hari raya nih Buya ya. Ini apalagi untuk ibu-ibu nih. Ya. Ini kan persiapan lebaran, ini kan menjadi persiapan yang luar biasa. Ya, mulai dari baju lebaran, kemudian kue-kue lebaran, bersihin ya. orden. Ya, semuanya serba baru kalau bisa nih Buya. Nah, ini sebenarnya ketika kita menyebut hari raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, terkadang berlebihan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya, itu yang tidak boleh. Itu haram tidak juga, Cuman makruh hukumnya. Berlebihan itu makruh kalau dalam menyambut lebaran. Kecuali hal-hal yang memang betul-betul menyalahi syariat. Nah, misalnya gara-gara kita buat kue lalu puasa kita tinggalkan. Hanya ingin membuat kue, takut kuenya tidak manis, tidak asin, lalu dimakan kuenya. Bukan dicicip, dimakan kuenya. Gara-gara untuk buat kue, itu pasti tidak boleh. Tapi selagi itu tidak menyalahi syariat, ya, untuk persiapan-persiapan yang seperti ini, misal katakanlah kue semestinya cukup kena di rumah itu hanya ada 4 orang, cukup 2 stopless, kita siapkan sekitar 6 stopless dengan niat. Kira-kira nanti tetangga yang datang kita ini, itu bagus, tidak jadi masalah. Nah, berarti kembali ke niatnya kembali ya, ke niat juga ada. Jadi berlebihan dalam arti kata di sini yang tidak boleh itu yang sampai meninggalkan yang wajibnya. Nah, itu yang tidak boleh. Contoh, mempersiapkan baju lebaran sampai menjual tanah kebun, membeli baju lebaran sampai kredit ngutang besar-besaran. Nah, ini yang terlalu. Sebenarnya lebaran itu bukan di baju bagusnya, di gorden bagus, toples bagus, kualitas kue yang ada di dalam, bukan di situ. Allah bukan melihat itu loh. Yang dilihat itu ibadah kita selama Ramadan dan bagaimana kita mengikuti sholat Idnya. Malah Nabi disuruh sholat Id bukan disuruh diperbanyak kue baju lebaran, malah kita disuruh banyak takbir, berzikir, kan, beritikaf. Gitu. Makanya kita ya di mana-mana tuh malam lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, di setiap masjid di malam tuh. Memang itu semestinya seperti itu. Sampailah besok bersautan, takbir. Itu yang disuruh banyak. Bukan disuruh banyak beli baju lebaran sebenarnya. Jadi ada ini lagi, ini berkaitan dengan memang ini wajibkah, tradisikah, tujuan atau apa sih hikmah di balik itu kan? Ini terkadang kan begitu sudah habis sholat Id atau ada juga yang sebelum, tapi lebih banyak sholat Id ini. Ketika orang tua mereka sudah tidak ada, mereka ziarah ke kubur. Nah ini sebenarnya seperti apa? Sebenarnya ziarah kubur itu bukan tradisi, itu sudah ajaran Islam. Itu sudah ajaran kita untuk suruh berziarah ke kubur. Ya kan? Sebab berziarah kubur itu untuk mengingat kita juga kepada kematian. Karena kematian itu pasti adanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujum musayyadah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Itu memang sudah sunnah, sudah perintah dari Rasulullah SAW untuk berziarah ke kubur. Memang tidak mungkin kita bisa mengkaji tanpa kitab, meratap tanpa bangkai kalau tidak berziarah ke kubur. Karena orang tua kita sudah lama meninggal, ya sayangnya orang tua, kita ke orang tua yang sudah meninggal atau leluhur kita yang sudah meninggal, ya kita berziarah ke kuburnya. Maka sangat dianjurkan. Dianjurkan, ya.
Masya Allah, jadi memang berziarah nih, ngajak keluarga. Apalagi kalau pas tadi mudik ya Buya ya. Nah kaitannya lagi Edi, sering ada tudingan-tudingan itu untuk membid'ahkan membaca yasinan, membaca yasin di atas kubur. Di kuburan. Sebenarnya itu salah kalau kita bid'ahkan. Untuk membaca yasinan itu, ya selagi tempat itu tidak pada tempat yang jelek, atau tidak tempat yang diharamkan, tempat-tempat najis, misalnya di WC, di kamar mandi, segala macam. Nah itu memang tidak dibilang, karena ada di situ tempat pembuangan najis. Tapi selagi tempat itu bagus, ya, apalagi di tempat kuburan, ya, kabur kita duduk di atas, kata orang Jambi itu pakai lapik, ya, pakai lapik duduk bersama suaminya atau datuknya masih hidup atau emaknya masih hidup. Suami yang baca, anak-anak berzikir, baca yasin, kita hibahkan kepada almarhumah. Nah, itu tadi ya makanya Allahumma asil sawaba ma qara'nahu fi hadza mahal minal Qur'anil azim. Wa mahalnahu masabbahna wa mastaghfarna wa masallaina. Wa summa ila ruhil kuburil muslimin wal muslimat wal mu'min wa khususan ila ruh ahli bait wa hazaniyat wa abauna wa ummahatina. Itu yang kita baca di atas kuburan tuh. Setelah kita doakan mereka, itu tanda sayang kita kepada leluhur kita. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang itu tidak gunalah doa itu di rumah bisa juga kan, bahasa Jambi kan begitu. Doa itu di rumah bisa juga, tidak perlulah beyeyo amat di kekuburan. Jangan. Kubur itu wajib kita kita ziarahi. Sebab pada suatu saat kita juga seperti itu nanti. Betul. Kita juga apapun alasannya tidak bisa. Nah, Mas Zidan, Buya, kita tahan dulu ya. Kalau sudah haus boleh Buya, Mas Zidan silahkan. Makan kuenya Buya. Pemirsa di rumah sembari menikmati kue lebaran nih hari ini ya, jangan kemana-mana ya, karena Salam Fitri masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kita di Salam Fitri. Kita masih lanjut bincang-bincang dengan Pak Buya kita, Buya Dewi. Kita pingin juga tadi sudah dengar tadi judul lagunya ini agak-agak semangat juga tadi saya dengar ini ya. Karena kayaknya udah kekenyangan makan kue tadi. Kita pingin nanya dulu tadi judul lagunya apa tuh, KN? Ya, Ahlul Baitin Nabi. Solawat Ahla Baitin Nabi. Kan hari ini yang masuk udah banyak, Bang. Kue, minuman, opor, rendang. Alhamdulillah. Jadi pokoknya udah masak lagi. Udah masak lagi. Kenyangan semua Elhawa hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi ke Buya ya, Pak Zidan ya. Kita masih di suasana yang fitri ini ya, Buya ya. Masih dalam suasana untuk saling memaafkan ya, Buya ya. Nah, Buya, setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri ini mencapai namanya kemenangan. Lantas setelah itu mempertahankan kemenangan ini sendiri Buya. Ya. Apakah setelah Hari Raya Idul Fitri ini kita masih termasuk dalam orang-orang yang tergolong mempertahankan kemenangan? Dan lantas cirinya seperti apa Buya? Atau malah kita justru mundur ini Buya, meninggalkan kemenangan ini? Sudah kita latih selama 1 bulan ya kan. Silakan Buya. Oke lah pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah memang 1 bulan penuh kita sudah berjuang keras, siang maupun malamnya. Puasa sudah kita lakukan dengan baik dan mudah-mudahan puasa di tahun ini menjadi cenderamata terbaik di tahun 2025 1446 Hijriah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan puasa itu untuknya dan beliau langsung yang memberi balasannya. Semoga saja puasa itu tidak hanya menyempurnakan kewajiban Islam kita, tapi juga menjadikan cendera terbaik yang kita persembahkan di tahun ini langsung kepada Allah. Kemudian malamnya juga sudah kita lakukan beberapa macam bentuk amalan-amalan amaliyah malam. Tarawih sudah kita lakukan. Mungkin ada di tempat-tempat kita yang melaksanakan tarawih 20, 23 witir. Ada di musalla di masjid kita yang melaksanakan tarawih di 8, 11 witir. Ada juga di masjid-masjid yang menjadikan 29 rakaat. Bermacam-macam bentuk. Tapi yang penting adalah biasanya di Indonesia ini itu ada tarawih 8 dan ada tarawih 20. Mudah-mudahan tarawih yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu betul-betul menjadi milik kita dan menjadi tabungan investasi akhirat kita dan menambah saldo tabungan pahala kita. Kemudian Al-Quran sudah kita baca, ada yang sudah khatam dan segala macam.
Zakat fitrah sudah kita bayar, sedekah infak pun juga sudah, Lailatul Qadar pun sudah kita kejar juga. Nuzul Quran sudah kita peringati, alhamdulillah. Ya kan? Bagi mereka-mereka yang beritikaf di 10 yang terakhir, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wal akhiru itqum minan nar. Ramadan itu terkeping menjadi 3 periode, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 yang ketiga. Di 10 yang ketiga ini ada suatu hal yang sangat luar biasa. Allah turunkan Lailatul Qadar. Banyak teman kita yang beritikaf di masjid ya, selama 10 hari. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, intailah malam-malam Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya kita doakan saja ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kan beritikaf menjadi ibadah yang betul-betul mendapat Lailatul Qadar. Ramadan sudah berjalan, Idul Fitri sudah kita lakukan, sholat sudah kita lakukan, berkunjung sana sini sudah, semua kue-kue lebaran sudah kita nikmati, baju lebaran sudah berganti-gonta tiap hari, rumah kita sudah servis gorden, pintu semuanya sudah lengkap. Tentu, apakah ini semua kemegahan, kesenangan yang sudah kita nikmati ini, apakah kita biarkan begitu saja? Atau memang kita cuek-cuek saja? Atau memang itu semua kita anggap angin lalu? Tapi intinya adalah ini tetap menjadi milik kita. Bagaimana cara kita supaya ini menjadi milik kita? Ini seperti yang ditanyakan tadi, apa yang harus dan kiat-kiat yang kita lakukan. Ramadan sudah selesai. Semua ibadah sudah menjadi milik kita. Yang harus pertama kita laksanakan setelah Ramadan. Satu adalah menggantikan, mengqadhakan puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan kemarin. Semua kita yang hari ini, yang dari kemarin sampai besok ini, yang mengikuti Syawal ini, itu dikembalikan oleh Allah sebagai makhluk yang fitrah, baik yang penuh Ramadannya atau tidak Ramadannya, yang penuh salat tarawihnya atau tidak tarawihnya, Allah beri kemenangan itu. Ya. Cuman kemenangan ini bisa kita dapatkan apabila utang kita di bulan Ramadan kita bayar. Ya. Satu tugas yang pertama, setelah semua ini, hari Lebaran sudah selesai, kue sudah mulai habis dan segala macam, pasang niat untuk menggantikan puasa yang tertinggal tadi. Iya, Mang Gedan seperti tadi, kena mencari nafkah tadi, jadi buruh kasar dan segala macam, kita berbuka boleh kata Allah. Tapi sekarang sudah nih, baju Lebaran sudah berhenti, anak lu sudah berangkat, kita sudah ya kan, hari sudah tenang, berganti, pasang niat wajib, untuk mengganti. Baik ibu-ibu yang dalam keadaan halangan tadi, yang itu ada yang kena di awal, ada yang kena di tengah, ada yang di akhir, bermacam-macam. Yang kena di awal pas 2 hari masuk Ramadan datang tamu agung, 7 hari tidak berpuasa. Yang kena di tengah, 14 hari puasa, datang tamu agung, 7 hari, 8 hari kita tidak berpuasa. Yang sangat kecewa ini yang kena di akhir. 2 hari menjelang Lebaran, datang tamu agung, baju Lebaran lah, aduh ini segala macam lagi, kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat Id. Ini yang sering kecewa. Tapi jangan kecewa, Allah itu adil. Yang kena di akhir, dia cuma dikit mengkodonya 2 hari. Yang kena di tengah, full 8 hari. Yang kena di awal, mungkin 4 hari mengkodokan puasanya. Itulah keadilan Allah. Jadi tugas yang pertama, mengkodokan puasa. Tugas yang kedua adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang sudah kita bina. Contoh, mulut tidak boleh kasar. Suami dengan istri jangan besar mulutnya. Lebih besar mulut suami daripada istri. Itu berdosa, Bu. Berdosa, pemirsa. Jangan lakukan kan itu. Kalau memang sebelum-sebelumnya kita lakukan, Ramadan kan kita sudah latih itu. Bagaimana istri itu patuh pada suami. Suami juga bagaimana bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin. Baik terhadap istri maupun anaknya. Ayo, ini yang kedua. Yang ketiga, kembali ke tugas kita masing-masing. Sebagai manusia, kembalilah apa yang usaha kita lakukan dengan halal. Sebagai makhluk Allah, kembali melaksanakan syariat agama. Yang keempat, dekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan memperbanyak selawat kepada beliau.
Seperti lagu Al-Hawa tadi. Jadi itu ya, mudah-mudahan ya Buya ya, habis dari Lebaran ini kita merayakan kemenangan ini, kita masih terus mempertahankan. Ya Buya ya, Masya Allah, memang luar biasa sekali ya. Ya kadang-kadang ini udah habis Lebaran, sudah maaf-maafan, udah habis. Buat lagi ada baru. Masih ada lagi Lebaran saja. Ya kalau ketemu Pak Ustaz. Kalau tidak ketemu, kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Luar biasa. Buya ya, masih pingin nanya juga nih terkait dengan fitrah tadi, terutama zakat fitrah tadi. Nah, kita kan memberikan itu kepada orang yang tidak mampu. Nah, konteksnya kalau memang ada keluarga kita sendiri, misal ibu kita sendiri, sementara statusnya udah janda, memang sudah tidak punya penghasilan, kita sebagai anak kandung sendiri, apakah boleh zakat fitrah ke ibu atau saudara kita, itu bagaimana Pak Ustaz? Oke, panduan penyaluran pendistribusian zakat fitrah itu kan At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillahi wa ibnus sabil. Faridatun minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Ini panduannya. Nah, kembali ke terkaitan tadi untuk membayar zakat fitrah. Memang ada konteks lain, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dalam konteks zakat fitrah dari 8 mustahik yang wajib menerima, kita sebagai muzaki yang mengeluarkan zakat fitrah itu. Pertanyaannya, bolehkah kita mengeluarkan kepada bapak dan mak kita? Untuk zakat fitrah, seorang anak tidak boleh memberikan kepada orang tuanya. Untuk zakat fitrah, orang tua tidak boleh membayar kepada anaknya, memberikan kepada anaknya. Nah, tapi kalau untuk keluarga itu diutamakan keluarga terdekat kita, sanak pemilik keluarga kita. Tapi kalau untuk orang tua kita, jangan zakat fitrah. Ya kita beri bantuan, kita beri dia uang. Itu kewajiban anak untuk melengkapi kebutuhan mak kita di hari Lebaran. Buya, bagaimana kami ni nak makan, nak ketik, jangan nak ngasih mak. Nah, mana pilihan dua, mak atau kita? Nah, kewajiban seorang suami yang baik, suami yang betul-betul sesuai dengan syariat, itu suami yang memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Nah, jadi tidak memenuhi kebutuhan maknya. Haram hukumnya seorang suami memberikan uang kepada emaknya, sementara istrinya dibiarkan dalam keadaan lapar, anaknya dalam keadaan lapar. Haram hukumnya seorang suami memberi emaknya pakaian, sementara istrinya telanjang. Haram hukumnya seorang istri memberi bapaknya, seorang suami memberi bapaknya baju, sementara anak laki-lakinya juga tidak berbaju. Nah, jadi mana kewajiban dulu seorang suami sebagai kita laki-laki? Dahulukan nafkah kita. Beri pakaian anak kita, beri pakaian istri kita. Setelah mereka berpakaian, ada sisa lebih, baru kita hibahkan kepada mak dan bapak kita, dan mak dan bapak yang melahirkan istri kita. Nah, kembali ke zakat fitrah tadi, yang untuk penyaluran yang pertama kepada fakir. Walaupun mak kita fakir, sementara kita punya mobil Pajero, mobil Fortuner, kaplingan sawit 4 ruko 5 pintu, emak kita miskin. Ini salah satu ciri anak durhaka. Salah satu ciri anak durhaka ketika dia punya fasilitas mewah, ketika dia punya rumah gedung, punya kaplingan sawit, deposito banyak, sementara emaknya tergolong ke dalam kelompok fakir, itu anak yang durhaka. Anak yang dikutuk oleh Allah. Nah, itu sudah kewajiban kita. Coba lihat, ketika orang tua kita menjadi orang kaya, orang tua kita punya fasilitas yang banyak, bagaimana orang tua memenuhi kewajiban terhadap anaknya? Semua fasilitas yang ada di dirinya, semua milik yang dimiliki oleh orang tua kita, dapat kita nikmati dan dapat kita gunakan. Tapi mengapa ketika kita punya fasilitas yang lebih, orang tua tidak kita beri kesempatan untuk memanfaatnya? Ini salah satu ciri anak durhaka. Kalau seorang istri takut dengan suami, kalau suami takut dengan istri, itu salah satu konteks pengikut iblis alaihissalam. Pemirsa yang berbahagia, kembali ke pertanyaan Nadik Jidan tadi.
Jangan kita berzakat fitrah dengan orang tua. Ya. Kan. Nah, kemudian kembali ke zakat fitrah tadi, kita kan sudah nyerahkan ke amil nih. Ya. Kita serahkan ke amil zakat di masjid, di surau dan segala macam. Nah, kalau memang mereka memasukkan emak kita dalam konteks fakir tadi, ya kita protes loh. Kita protes, jangan masukkan emak saya. Untuk emak saya insya Allah lebaran ini sudah siap untuk makan dia, lebaran sudah, baju lebaran sudah saya beli. Ya kan, mukena lebaran sudah, sejadah lebaran sudah saya adakan, sudah saya beli. Jadi jangan lagi masuk dalam kategori. Jadi kalau kita sedia, tapi yang anehnya Bang Jidan, ada orang mobil ada, rumah mewah, kalau tidak dimasuk emaknya dalam fakir, marah dia, pindah tempat dia zakat fitrah. Jadi tidak ada lagi zakat fitrah di masjid itu, pindah dia masjid lain. Nah, gara-gara emaknya tidak dimasukkan. Ini manusia yang tidak berilmu. Cukup jelas lah. Cukup sangat jelas nih tadi bagaimana seharusnya tadi kita memperlakukan orang tua kita Bang Zidan ya, dengan kita memberi uang atau sedekah tidak mesti 1 tahun sekali kepada orang, sudah kewajiban kita setiap hari. Ini yang benar, yang benar ini. Ini membantu orang tua Buya dan Bang Zidan, kita nanti lanjut lagi ya. Semakin seru ya ngobrolnya ya. Zakat fitrah aja. Baik, Teringat dan emak pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya, karena Salam Fitri masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Nah pemirsa, terima kasih tentunya Anda masih setia bersama kami dalam Salam Fitri di Hari Raya Idul Fitri kali ini ya Bang Zidan. Iya betul sekali. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan banyak tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita Bang Zidan ya. Bagaimana seharusnya tadi silaturahmi, kemudian juga bagaimana memuliakan orang tua kita sendiri ya Buya ya. Apalagi di Hari Raya Idul Fitri ini Buya ya. Nah lantas nih Buya, ini kita kalau ngobrol ini memang tidak terasa. Iya betul. Ya, sama ketika kita berlebaran nih ke rumah seseorang bersilaturahmi itu kalau udah ngobrol nggak terasa ya Buya ya. Padahal waktunya udah terlalu lama Buya ya. Nah Buya, di Hari Raya Idul Fitri ini lagi dan lagi ya Buya ya. Lantas bagaimana seharusnya ya Buya yang kita lakukan Buya untuk bisa terus tadi selain mempertahankan kemenangan kita sendiri ya Buya ya, agar kita bisa terus menjaga nih Buya silaturahmi kita yang sudah kemarinnya buruk terus sudah diperbaiki dan bisa terus habluminan nas kita nih baik nih Buya. Ini bagaimana Buya? Salah satu caranya tadi, tujuan dari Ramadan itu saja, arti Ramadan itu kan pembakaran. Membakar sifat-sifat yang dahulunya tidak baik, kemudian berubah menjadi baik. Nah, ada perubahan sikap hidup, itu yang jelas setelah Lebaran. Kalau sebelum Lebaran kita mungkin kurang mau bersilaturahmi, setelah Lebaran kita mau bersilaturahmi. Sebelum Lebaran kita tidak mau bertegur sapa, setelah Lebaran kita mau tegur sapa. Sebelum Lebaran tensi kita selalu naik, marah cepat, mudah tersinggung. Setelah Lebaran semua itu kita hilangkan. Jadi itu salah satu jalan untuk mempertahankan, buat perubahan sikap dalam hidup keseharian kita. Jadi dirubah pola-pola sikap yang tidak benar sebelumnya, kemudian kita coba untuk yang sebaiknya. Yang tadinya silaturahmi terputus, kita ajak untuk bersilaturahmi, ajak duduk bersama dan segala macam. Itu salah satu mempertahankan. Yang lebih dari itu adalah kita banyak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan di hari Syawal, hari kemenangan ini, taubat kita didengar oleh Allah. Dan doa-doa kita juga di hari kemenangan ini diijabah oleh Allah. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal ini, itu bulan kemenangan. Bulan kemenangan itu bulan doa juga diijabah oleh Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau begitu Buya, ini masih mumpung bulan Syawal, biar doa kita cepat dijabah, diterima. Ada baiknya kita mohon kembali kepada Buya untuk memimpin doa buat kita bersama ini, biar berkah semua Buya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha sempurna,
Engkau telah berikan kekuatan kepada kami, kesehatan dan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan yang sangat Engkau muliakan. Bulan di mana Engkau curahkan rahmat-Mu untuk semua hamba-Mu. Mana bulan itu Kau juga buka pintu-pintu ampunan bagi segala hamba-Mu. Dan di akhir bulan itu Kau bebaskan hamba-Mu dari azab api neraka. Dan Engkau pandu kami ya Allah untuk memenuhi semua itu melalui Rasul yang Engkau cintai dan kami muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mempertahankan segala apa yang sudah kami lakukan di bulan Ramadan. Tutur kata kami yang mungkin selama ini berat untuk mengucapkan maaf terhadap tetangga kiri kanan kami, depan dan belakang kami. Wabil khusus untuk kedua orang tua kami, keluarga dekat kami ya Allah. Lancarkanlah lidah kami untuk saling bersilaturahmi dan mengucapkan maaf. Yang mungkin selama ini ya Allah perbuatan kami itu tidak sesuai dengan ajaran-Mu. Lunakkanlah hati kami, berkahlah hidup kami untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami di hari kemenangan ini, jangan Engkau kotori lagi kemenangan kami ini ya Allah, dengan tidak membuka pintu ampunan bagi kami. Kami yakin kesalahan demi kesalahan kami buat ya Allah, tidak terhitung kalau mau kami hitung ya Allah. Tapi kami yakin Rahman dan Rahim-Mu bisa membuat kami lega ya Allah. Oleh karena itu berilah Rahman dan Rahim-Mu kepada kami di bulan Syawal ini, di bulan kemenangan ini ya Allah, untuk tetap menjadi milik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat. Allahu ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kabirin. Amin. Kabulkan permintaan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ya mudah-mudahan ya doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan di hari kemenangan ini kita semua mendapat barokah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik Bang Zidan, nih sudah waktunya kita pamit undur diri. Kita mau lanjut silaturahmi lagi Bu ya. Kita dulu, ya. Mau lebaran lagi keliling Masih cari ada THR keluarga Bu yang ya. belum Masih belum banyak Bu ya. Baik. Bu ya, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya silaturahmi ke sini dan juga sudah banyak tausiah yang disampaikan ya. Dan untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan telah setia menonton Salam Fitri di TVRI Jambi. Tentunya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa menjalin silaturahmi bersama keluarga dan sesama umat. Ya, tentunya sebelum kita izin pamit, satu lagu lagi persembahan dari El Hawa. Selamat menikmati.